بالحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan waktu untuk melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan saum Ramadan, dan malamnya kita sama-sama berkumpul untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, sholat tarawih beserta witir. Mudah-mudahan rangkaian pada dalam bulan Ramadan akan bawa hal yang positif untuk membentuk karakter kita sebagai umat Islam yang selalu taat kepada perintah Allah. Amin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah masuk hari yang ke-26. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk bisa menyelesaikan, menuntaskan kewajiban kita, yaitu bulan Ramadan, sehingga kita akan menjadi manusia yang taqi, harapan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang akan hormati, sebenarnya Allah mewajibkan saum Ramadan kepada kita itu bukan merupakan satu beban yang kadang-kadang menjadi keluhan kita. Apakah memang itu beban bagi umat Islam atau merupakan sesuatu yang menjadi ujian bagi umat Islam? Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu kita akan melihat pada ayat terakhir dari Al-Baqarah. Jadi kalau manusia diciptakan Allah mengetahui kadar kemampuannya masing-masing. Allah mewajibkan saum dalam bulan Ramadan. Ini juga terjadi pada tahun kedua Hijrah. Ini ada kewajiban saum bulan Ramadan. Nah, tentunya tidak mungkin bahwa Allah menerapkan kepada umat, tetapi adalah uji. Karena yang namanya saum itu, istilah saum itu kan macam-macam. Ada namanya syahrullah. Ini adalah bulan Allah. Sengaja Allah menyadarkan pada dirinya, karena ini adalah bulan Allah, seolah karunia yang besar kepada umat manusia. Kasih sayang Allah kepada manusia itu luar biasa. Allah memberikan berbagai macam karunia yang besar kepada manusia, kesempatan yang besar kepada manusia. Semua alam ini adalah untuk manusia. Manusia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia mempunyai apa? Kalau binatang hanya memulai di samping insting juga nafsu, bahkan lebih tinggi dari para malaikat. Malaikat itu tidak punya nafsu. Kalau manusia punya nafsu, punya akal, jadi lebih. Oleh karena itu, saum yang diwajibkan Allah kepada kita, agar kita benar-benar menjadi orang yang takut. Karena namanya iman kan naik terus, yang kus ya. Jadi ada kadang-kadang berkurang, kadang-kadang kita
Lihatnya situasi pada waktu kita sendiri sebagai umat Islam. Ada kadang-kadang malas, kita kadang-kadang juga naik. Ini hal yang biasa ada pada manusia. Oleh karena itu, bagaimana meningkatkan pada diri sebagai umat beragama agar kita betul-betul konsisten terhadap ajarannya sendiri. Karena yang konsisten itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Apapun yang dialami kita dan harus mentaati segala perintah Allah, kita lakukan. Ini adalah tempaan yang ada pada kita sebagai umat. Karena intinya bahwa Allah memberikan kuasa kita agar kita itu menjadi orang-orang yang benar mensyukuri atas nikmat. Kadang-kadang manusia itu seringnya naik turun itu. Jadi kemantapan kita mengabdi kepada Allah, kemantapan hati kita untuk meyakini keesaan Allah, itu seringnya menimbulkan bagaimana yang mengukur kita sendiri. Jadi manusia untuk kita mantap imannya itu pada diri kita. Orang yang saum, kita juga yang tahu hanya kita dengan Allah sendiri. Coba kalau kita itu dalam melaksanakan ibadah puasa minum, orang lain tidak tahu. Orang lain mengatakan masuk puasa, padahal kita sebenarnya dalam hati kita ada puasa, karena kita sudah minum, lalu sudah makan, karena ada yang lain. Oleh karena itu yang memantapkan keimanan kita itu adalah diri kita dan Allah sendiri yang tahu tentang keimanan kita. Oleh karena itu dalam ujian yang diberikan kepada manusia untuk memantapkan keyakinan kita terhadap Islam ini adalah kita benar-benar dengan ketulusan hati, karena keyakinan manusia. Oleh karena itu beragama itu harus memantapkan hati kita. Jadi kalau dalam kehidupan itu naik turun hal yang biasa, tapi kemantapan untuk meyakini keesaan Allah dan mengabdi kepada Allah, jadi harus benar-benar. Kenapa? Karena merupakan apa yang menjadi kendala kita dalam mensyukuri dan melakukan doman apa yang telah ditentukan Allah. Maka oleh karena itu Allah memberikan kami yang besar. Manusia ada memberikan yang besar. Oleh karena itu ada istilah dalam saum itu Zahrul Kala, karena Allah berikan nikmat yang besar, Allah berikan karunia besar pada manusia. Oleh karena itu kasih sayang Allah kepada manusia itu besar sekali. Oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak memberatkan kepada manusia. Karena Allah memberi kadar kemampuan pada manusia, maka tentunya tidak akan merupakan hal yang berat pada manusia. Hal yang wajar yang biasa. Manusia dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu puasa dengan beberapa kaidah yang tidak boleh yang menimbulkan kita bukannya puasa. Oleh karena itu hal yang biasa kita lakukan agar hati kita, pikiran kita jernih. Karena kita puasa itu minimal ada 3 hal yang bisa membentuk menjadi kecerdasan spiritual, menjadi kecerdasan emosional, dan menjadi kecerdasan sosial. Ini ada 3 hal yang utama dalam hati kita sebagai orang-orang yang melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita melaksanakan baik akan muncul pikiran kita, kalau puasa juga akan jernih karena tidak memikirkan hal yang lain. Karena kelaparan pada kita, rasa lapar dan sebagainya akan jernih untuk berpikir satu hal yang lain. Emosional juga akan bisa terbantu karena kita itu tidak mungkin akan kalau marah-marah tidak karena dalam saum kita kan minimal harus menjaga jangan sampai marah. Ada mujahadah, pengendalian diri kita agar iman dan saum kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dalam puasa yang utama bukanlah kita itu hanya kata ingin puasa, tapi bisa mampu merubah diri kita.
bisakah kita setelah melaksanakan saum ini bisa ubah karakter kita, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ibadah puasa yang kita lakukan itu ada makna, ada manfaat. Karena yang baru kita yang akan bisa mengecek, melihat pada apa yang dilakukan adalah kita, sehingga kita benar-benar akan ada perubahan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Di samping itu juga yang perlu kita lihatkan, karena dalam bulan Saum, dalam bulan puasa ini kita itu akan berakhir dan manusia tidak luput daripada kekurangan, daripada hal-hal yang sering merubah kata-kata yang tidak Allah kita ucapkan. Kadang-kadang juga kita dalam melaksanakan puasa sering banyak membicarakan orang, gosip dan sebagainya, namimah namanya, atau kita bisa membicarakan hal-hal yang kadang-kadang tidak terasa kita itu, tapi kita sering merubah tentang makna di dalam sholat. Maka kita itu pada akhir Ramadan ini kita siap-siap untuk mengingatkan membayar zakat. Zakat fitrah adalah zakat pribadi. Jadi kita itu untuk bisa mengeluarkan zakat fitrah, boleh bagusnya sendiri-sendiri. Kita tahu mustahiknya, ya, kita tahu mustahik, bagusnya sendiri-sendiri. Siapa yang menjadi mustahik, yang berhak menerima, fakir miskin terutama. Jadi zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Zakat fitrah itu diutamakan fakir miskin. Kalau zakat mal boleh 8 astaf itu atau bahasa ibadah. Jadi kita bisa membedakan. Bolehlah ambil itu, tapi yang ambil bingung saya kadang-kadang bagi pengurus di sini. Ambil itu orang yang bekerja betul. Kalau hanya nongkrong situ terus mau merokok apa tidak kerja, itu sebenarnya bukan amil. Tapi yang benar-benar amil itu adalah orang yang bekerja, yang membantu apa yang harus kita lakukan dalam pemberian dari musafir ke mustahik, menggotong, mengantarkan, mengapa, menimbang dan sebagainya, itu boleh dengan amil. Jadi jangan sampai orang-orang datang sini asal itu dianggap amil. Harus kita kualitasnya sebagai orang yang menunjuk siapa yang menjadi panitia untuk zakat fitrah betul-betul. Sehingga kita itu melaksanakan ibadah itu bukan hanya yang penting. Kata yang penting aja itu tidak ada pentingnya. Kalau yang penting berarti benar-benar orang yang tidur adalah kualitas. Jadi agama itu bukan hanya sekedar nama, tapi betul-betul kualitas. Oleh karena itu marilah kita dalam melaksanakan saum kita betul-betul untuk membentuk pribadi menjadi orang yang mutakin, dan kita akhirnya menjadi orang yang bisa membawa derajat yang lebih baik. Amin. Terima kasih. Kurang lebih saya mohon akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.